يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang Allah muliakan, pertama kita haturkan syukur kepada Maulana Allahu Jalla Jalaluh atas nikmat yang telah diberikan. Subhanallah, di musim-musim seperti ini seorang mukmin berusaha untuk menjaga kesehatannya, berusaha untuk menjaga fisiknya agar terus sehat untuk menghadapi musibah yang bisa jadi azab yang sedang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi. Sehingga seorang berusaha menjaga fisiknya, menjaga kesehatannya. Terkadang pelan-pelan dan perlahan seorang lupa bahwasanya menjaga iman jauhlah lebih penting daripada menjaga kesehatan fisik. Karena seorang yang hidup fisik namun imannya sekarat, maka dia tidak akan menjadi insan yang bermanfaat. Seorang yang tubuhnya kuat, imunnya luar biasa, tetapi ketika imannya dan ilmunya di dalam ruang yang hampa, maka apalah gunanya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah kesempatan menuntut ilmu itu hadir lagi. Karena itu siapa yang lihat status saya, tentunya yang bisa nyimpan nomor saya, dia akan melihat di situ saya tuliskan adalah tidak ngaji nanti itu karena tidak ngaji sekarang. Artinya apa? Kita akan diuji dengan masa depan kita yang kita tidak tahu gaibnya. Sekarang mungkin kita rajin, kemudian setelah ada pandemi atau sebelumnya kita rajin, kemudian ada pandemi kita break dulu, istirahat. Kemudian setelah mulai lagi ada rasa malas. Maka tidak ngajinya kita di kemudian hari itu bisa ditentukan oleh tidak ngajinya kita sekarang. Karena itu kita berusaha selalu memanfaatkan majelis sebagai seorang yang belajar bersama. Semoga Allah mudahkan kebaikan bagi kita. Baik, saya kira sebagian sudah memiliki kitabnya. Hari ini kita masuk judul keempat dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Judul keempat dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mana judulnya sebagaimana telah kita sebutkan, nama dari kitab ini adalah Al-Fawaid. Kemudian disusun oleh Syekh Ali rahimahullah dengan susunan yang beliau bagian tauhid dikumpulkan ke tauhid, ibadah dikumpulkan ke ibadah, dan seterusnya dengan judul yang beliau buat Fawaidul Fawaid. Maka semua kata-kata di sini atau bisa dibilang hampir seluruhnya adalah ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Hanya susunannya memakai susunan Imam atau Syekh Ali Al-Halabi rahimahumallahu ta'ala. Judul keempat berbunyi Kitabullahil Mastur wa Kitabullahil Manzur, yaitu kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Jamaah yang Allah muliakan, sebagai seorang yang diberikan hati oleh Allah, diberikan kemampuan untuk berpikir oleh Allah yang membedakan kita dengan hewan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Kata Allah, kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya itu dalam bentuk untuk bermain-main. Enggak.
Kata Allah, kalau kami ingin buat dunia ini permainan, kami jadikan permainan. Tetapi tidak Allah ciptakan kita itu untuk bermain-main. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan saja setelah diciptakan? Tidak. Maka ketika itu Allah turunkan kitab. Allah turunkan kitab. Dan tidaklah seorang nabi kecuali diturunkan kepadanya kitab. Dan seorang rasul diturunkan baginya kitab yang baru. Karena itu kalau kita lihat kitab Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapatkan dua kitab. Yang disebutkan di sini Kitabullah Al-Mastur, kitab Allah yang tersurat, yang terbaca oleh lisan kita, wa Kitabullah Al-Manzur, dan kitab Allah yang terlihat. Yang terbaca apa? Al-Quran, yang terlihat alam semesta. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gandingkan dengan ayat tadi, berarti kitab yang terlihat dan kitab yang tersurat itu juga bukan sia-sia. Juga bukan sia-sia. Karena itu ketika misalnya seorang di antara jamaah ibu-ibu, dia buat makanan nih. Dia buat makanan banyak. Ternyata yang dia undang teman-temannya, kemudian yang hadir ternyata tidak seperti yang diperhitungkan dari jumlah makanannya. Maka mungkin dia akan bungkuskan untuk teman-temannya yang hadir. Mungkin salah satu dari ucapan yang dia ucapkan adalah sayang kalau terbuang sia-sia. Nah, ketika makanan yang kita buat, ya, kita ucapkan sayang kalau tidak dimakan, terbuang sia-sia, apakah lagi kitabullah ya terlihat maupun yang tersurat. Maka di sini beliau ingin sampaikan poin yang besar. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ar-Rabb Ta'ala yad'u ibadahu fil Quran ila ma'rifatihi min tariqain. Sesungguhnya Allah Rabb Azza wa Jal itu mengajak hambanya untuk kembali kepadanya, untuk mengenal Rabbnya, untuk mengenal Allah. Allah mengajak kita untuk mengenal dirinya itu dengan dua cara. Allah mengajak kita mengenal dirinya itu dengan dua cara. Ahaduhuma, cara yang pertama, an-nazaru fi maf'ulatihi, yaitu melihat, mengenal maf'ulatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hasil dari perbuatan Allah. Jadi apa yang telah kita lihat dari alam semesta itu adalah cara pertama Allah menyuruh kita untuk mengenalnya. Cara yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha, berfikir tentang ayat Allah dan mentadabburinya, yaitu Al-Quran. Fatilka ayatuhu masyhuda, yang pertama yaitu perbuatan-perbuatan Allah, hasil dari ciptaan Allah, itu adalah ayat yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Wa hadhihi ayatuhul masmu'ah ma'kulah. Adapun Al-Quran, wahyu, itu adalah ayat Allah yang bisa kita dengar, yang bisa kita pikirkan. Perhatikan di sini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim adalah salah satu imam yang sangat luar biasa mendefinisikan cinta, tentang cinta. Beliau punya kitab Raudhatul Muhibbin, yaitu taman orang-orang yang jatuh cinta. Di situ disebutkan cinta itu dalam bahasa Arab banyak sekali kata sinonimnya, persamaannya. Nah, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujung dari cinta itu nanti adalah mengenal Allah, ya. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya dua ayat yang diturunkan ini, dua cara yang Allah gunakan ini adalah fungsinya untuk mengenal Allah. Karena itu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Contohnya adalah di dalam surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah, coba kita mulai dari ayat yang ke-56. 64, ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 63 lah, ya. Afara'aitum ma tahrusun, pernahkah kalian, nih khususnya ibu-ibu, melihat benih yang kalian tanam? Kita suka pohon ini, suka nanam bunga ini, pohon buah ini dan sebagainya. Afara'aitum ma tahrusun,
Tidakkah kalian melihat apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan pohon itu, benih itu, atau kami yang menumbuhkan? Subhanallah. Ayat ini terkandung dua metode tadi. Metode pertama apa? Metode adalah mengenal Allah dengan hasil ciptaan, dan metode kedua adalah mengenal Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di ayat-ayat dari surah Al-Waqiah ini terkandung dua metode itu. Pertama, Allah berfirman, ya, apakah kalian melihat benih yang kalian tanam? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Apa kata Allah? Lau nasya'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Kalau seandainya kami ingin, kami hancurkan benih itu dan kalian akan tercengang. Subhanallah. Sehingga seorang kalau benih yang dia tanam, yang sudah dia beli, kemudian dia tanam, disimpan, kemudian ditinggal mudik misalnya, hancur, maka dia bersedih. Subhanallah. Tapi kalau Allah ingin, Allah lakukan itu. Tuh Allah ngajak berpikir. Kemudian kalian mengatakan apa? Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sungguh kami benar-benar rugi dan kami enggak dapat hasil. Udah capek-capek nanam, enggak ada hasil. Subhanallah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya. Anda bisa lihat di surah Al-Waqiah itu. Kemudian juga perhatikan firman Allah yang sering kita dengar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Surah Al-Ghasyiyah. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Unta yang hidup di padang pasir tapi enggak kehausan. Karena dia memiliki penampungan internal di tubuhnya. Subhanallah. Wa ilal jibali kaifa rufi'at. Gunung tuh gimana Allah tinggikan. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu salah seorang sahabat, seingat saya adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Sebelum beliau masuk Islam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa sering baca Al-Quran, sering salat kemudian baca Al-Quran. Di antara ayat yang Rasulullah baca di dalam Al-Quran ketika itu yang terdengar oleh Jubair bin Mut'im, kata beliau adalah Rasulullah bacakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Manusia itu, apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Apakah mungkin kita diciptakan tanpa sesuatu, tanpa dasar? Jubair bin Mut'im berusaha menjawab, enggak. Ada sebab, ada bahan yang manusia itu terciptakan. Am humul khaliqun, atau mungkin mereka ciptakan diri sendiri, kata Allah. Kata Jubair bin Mut'im dalam hatinya apa? Enggak. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi. Apa kata Jubair bin Mut'im apa? Enggak juga. Akhirnya dia masuk Islam dan dia mengatakan, itulah kali pertama iman hinggap di qalbuku. Perhatikan umat al-Islam. Metode yang terjadi pada Jubair bin Mut'im ini adalah metode cara tadabbur Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran tersebut ada pertanyaan, coba deh kita jawab sesuai dengan diri kita. Coba kita jawab sesuai dengan diri kita. Dan insya Allah kita akan dapat manfaat dari hal itu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Surah At-Talaq 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Ya? Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup, karena Allah pasti memutuskan perkaranya. Nah, kemudian di dalam praktek ekonomi kita misalnya, kadang kita berpikir apa? Kayaknya kalau saya fokuskan waktu untuk pergi ke majelis ini, kayaknya dagangan yang saya tinggalkan ini bisa gak laris. Terpikirkan oleh kita. Dan itu manusiawi. Tetapi manusiawi itu haruslah manusiawi yang berdasarkan dengan iman. Kadang ayat ini menyerang kita dan kita nggak sadar seperti itu.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa semua itu yang Allah ciptakan, baik gunung dan sebagainya, dan juga wahyu yang Allah turunkan, itu semua adalah untuk agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bisa dipahami ya. Jadi ayat Allah itu ada dua, ayat yang tersurat wahyu dan ayat yang terlihat yaitu alam semesta. Coba deh lihat tangan kita. Lihat tangan kita. Kadang ada orang-orang yang sebenarnya ini gombalnya gombal udah kuno ya. Ada orang bilang sama istrinya, "Yang tahu nggak kenapa jari-jari itu ada apa namanya nih? Ada ruasnya. Bukan apa nih? Ada jarak antara jari-jari." Dijawab sama istrinya, "Nggak tahu. Itu agar jariku bisa menggenggam jarimu." Kan itu gombal ya. Tapi coba deh, dari kata-kata itu coba diambil pelajaran. Iya juga. Seorang itu harus hidup itu saling membantu. Menarik tangan ketika saudaranya kesusahan dan sebagainya. Ketika dia sedih, dihibur dan sebagainya. Semuanya sebenarnya bisa jadi dalil untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam sebuah pepatah Arab itu disebutkan, laisal ajab mimman halak kaifa halak, walakinnal ajab mimman naja kaifa naja. Perhatikan ini. Perhatikan ucapan ini, dicatat baik-baik. Kata para ulama, bukanlah hal yang menakjubkan orang itu binasa. Apa sebab yang dia membuat dia binasa? Saya ulangi. Bukanlah hal yang menakjubkan orang binasa itu, apa sebabnya? Jadi kita dengar Fir'aun binasa, Abu Jahal binasa, itu jangan heran. Karena semua dari dunia ini bisa mengarahkan ke situ. Hawa nafsu dan sebagainya, dan disokong oleh iblis. Tetapi walakinnal ajab man naja kaifa naja. Orang itu bisa selamat, itu apa sebabnya sih? Maka coba perhatikan, semua ini bisa membuat kita kembali kepada Allah sebenarnya. Tetapi yang menakjubkan memang orang yang selamat, karena penduduk surga itu sedikit. Nah, kemudian beliau lanjutkan di sini, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kata beliau, "Fannaul awal", adapun jenis yang pertama, metode pertama, yaitu metode apa? Melihat kepada hasil ciptaan Allah, itu seperti firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas." Sampai firman Allah, sampai ujung ayat dari ayat ini. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, berlayarnya kapal di lautan dengan muatan tersebut membawa manfaat bagi manusia, ujung-ujungnya adalah apa? Adalah bukti bagi orang-orang yang berakal. Itu Allah. Coba deh, siang dan malam ini berganti. Siang dan rembalan ini kita lihat, ini kan besar ya. Nanti kita lihat pelan-pelan pasti. Karena itu kemarin saya buat potongan video singkat. Pas saat itu saya bisa ngezoom bulan purnama dari perangkat yang sangat sederhana. Saya katakan, coba deh kita hidup itu seperti bulan. Bulan ada kalanya dia nggak nampak, ada kalanya dia kecil, ada kalanya dia sabit, ada kalanya dia pertengahan, ada kalanya dia hampir full, dan akhirnya apa? Purnama. Dan ada kalanya dia gerhana. Coba deh, bulan itu manut sekali nih. Kenapa kita nggak manut padahal kita diberikan rezeki jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda kekuasaan bagi orang-orang yang memiliki akal. Contohnya tanda kekuasaan Allah adalah kenapa siang dan malam tersebut enggak terjadi bersamaan aja. Misalnya nih kita di Batam nih, kenapa enggak sebelah barat itu malam aja, sebelah kiri itu siang? Kan unik kan?
Sebelahnya siang, sebelahnya malam. Kayak laut yang sebelahnya ada tawar dan sebelahnya asin. Tetapi itu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Kemudian bagaimana ternyata sunrise dan sunset itu menikmatkan pandangan. Itu luar biasa, hal yang sederhana. Subhanallah. Nah, kalau orang bisa belajar dari filosofi kopi dan sebagainya, kenapa kita tidak bisa belajar dari filosofi jari jemari kita? Filosofi gimana ketika kita menghirup debu kemudian kita bersin? Coba deh. Semua hal itu adalah terdapat arahan-arahan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepadanya. Karena itu tadi pagi itu ada salah satu teman di Bekasi. Beliau sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Maka beliau bilang, "Ana ingin sebenarnya sering komunikasi, tapi mungkin kita tidak bisa komunikasi banyak, makanya ana titip pesan sama beliau. Ana sampaikan kepada beliau, apapun yang terjadi sama kita itu adalah agar kita ingat bahwa Allah itu ingin kita semakin dekat. Saat ini antum sakit, maka sakit antum ini mungkin agar Allah mengingatkan kepada antum bahwasanya selama ini tuh kayaknya porsiran dunia itu banyak deh. Tubuhmu itu enggak kuat untuk porsiran dunia. Sehingga kembalilah kepada Allah Rabbul Ula. Kalau kita diberikan kelapangan, kesenangan, coba deh perhatikan jujur pada diri masing-masing ya. Kita yang dulu yang ekonominya susah, kemudian setelah senang yang mungkin punya uang ratusan juta, yang mungkin punya uang 1 miliar dan sebagainya. Coba, apakah 1M tersebut sudah memfokuskan kita untuk hadirnya majelis ilmu? Coba, semua itu adalah pelajaran dalam hidup. Karena itu, ya kemarin juga saya sempat ambil video di pantai tersebut. Video terakhir yang saya ambil dan belum saya posting di Instagram El-Hubi TV. Ini promosi ya. Di situ saya sebutkan sebenarnya sebaik-baik wisata adalah dalam kesendirian. Sebaik-baik piknik itu dalam kesendirian. Nantilah coba anak edit dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, kenapa? Di situ nanti disebutkan. Ini apa namanya? Clickbait ya. Ala kulli hal. Semuanya alam semesta itu mengajarkan kita untuk kenal sama Allah. Nih kita itu kalau mau kenal sama, mungkin mayoritas sudah pada nikah ya. Coba deh dulu ingat kalau kita ingin kenal kepada istri kita yang hadir atau yang hadir ini banyaknya para muslimat ingin kenal sama suami kita yang sekarang. Coba kita kan pasti mencari tahu tuh tentang dia bagaimana. Nah coba kita itu cari tahu tentang Allah deh. Tentang Allah. Karena itu tadi sebelum kajian saya menulis sebuah kata. Semoga kata-kata ini bisa menjadi, sebenarnya kata ini lebih cocok diucapkan kepada anak muda. Tapi semoga di sini masih anak muda ya. Ya, tadi saya tiba-tiba saya terbesit sebuah kata-kata kemudian saya tulis. Karena saya lihat kadang anak muda itu statusnya ya gitu-gitu ya. Ombang-ambing lah. Katakan pada rindumu bahwa Allah yang lebih pantas untuk itu. Katakan pada cinta agar menjadikan Allah di urutan pertama. Katakan pada diri yang menanti kepada Allah labuhkan hati. Jadi coba deh. Semua ini tadi intinya adalah Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah jadikan itu untuk kita kenal Allah. Nah sementara sebagian kita justru ketika ada sebuah rasa, ada getaran di dalam jiwanya, justru nyarinya bukan lewat petunjuk Allah dulu. Sehingga tidak jarang kadang orang setelah menikah, apa? Suami saya begini, istri saya begini, kenapa? Karena pertama yang dia labuhkan hati bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kemudian wasani, ada jam segini. Wasani, adapun cara yang kedua, cara pertama tadi apa? Melihat kepada hasil ciptaan Allah. Cara yang kedua adalah melihat kepada ayat-ayat wahyu. Tentang yang kedua ini Allah berfirman, contohnya surah An-Nisa ayat 84. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka enggak tadabburin tuh Al-Qur'an?
nggak tadabbur itu Al-Quran. Karena itu memang sebaik-baik tempat untuk menghibur diri sebenarnya dalam kesendirian. Baca Quran coba ditadabburin, itu lebih jujur. Dan subhanallah, di antara sifat yang Allah berikan kepada orang yang masih ada iman di dalam hatinya, kadang dia berpikir, anak ini munafik kali ya. Itu tanda iman loh. Anak ini munafik. Kenapa? Orang munafik enggak mau ngaku kalau dia itu munafik. Jadi kalau kita lihat ya hadis Hanzalah, nafaqo Hanzalah, wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Kalau hadir di majelismu seakan surga di depan mata, neraka di depan mata. Kalau udah pulang, kami dilalaikan oleh anak, istri dan urusan dunia. Maka di sini afala yatadabbarun al-Quran. Tidakkah kita itu mentadabburi Al-Quran? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Ayat ini sering kita dengar bukan ya? Ini kalau orang ngaji sunnah biasanya ayat ini sering didengar. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, mentauhidkan diriku. Ma uridu minhum min rizkin. Aku enggak minta rezeki kok dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak minta makan, kata Allah. Aku enggak minta makan. Innallahu war razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang kuat. Jadi kita ini terkadang intensitas urusan kita cari rezeki itu seperti ingin memberi makan kepada Allah. Padahal Allah yang memberi makan kepada kita. Maka afala yatadabbarun al-Quran. Tidakkah kalian itu, mereka tersebut mentadabburi Al-Quran? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 68 Allah berfirman, afalam yadabbarul qaul. Tidakkah mereka mentadabburi qaul, yaitu ucapan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Sad 29 Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Subhanallah. Jadi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Ada 3 jenis tingkatan. Tingkatan pertama adalah ayat-ayat yang bisa dipahami oleh semua, baik alim maupun awam. Contohnya adalah ayat tentang surga, tentang hari kiamat. Itu menandakan kebesaran Allah, bukan? Kebesaran Allah. Itu semua ketika Allah ciptakan langit dan bumi, itu bisa dipahami oleh orang awam juga, bahwasanya ini tanda kekuasaan Allah. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat yang dipahami oleh para ulama, tidak dipahami oleh awam. Akhirnya adalah tafsir Al-Quran. Kemudian ada ayat yang ketiga adalah ayat yang tidak dipahami oleh manusia seorang pun. Apa itu ayatnya? Ada yang tahu? Ayat yang berdasarkan huruf muqatta'ah. Alif lam mim yasin taha. Itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan wa huwa katsirun aidan. Adapun ayat tentang mengarahkan kita kepada mentadabburi Al-Qur'an itu sangat banyak, sangat banyak. Nah, di sini beliau ingin jelaskan adapun maf'ulat, kata beliau, kita langsung ke terjemahannya saja ya. Wa ammal maf'ulat, adapun maf'ulat, adapun hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ciptaan Allah yang ada ini mengarahkan kita kepada bahwasanya Allah itu berbuat. Paham tidak di sini? Adanya hasil mengarahkan kepada kita bahwasanya Allah itu punya perbuatan. Paham ya? Kemudian perbuatan-perbuatan tersebut
menunjukkan kepada kita, mengarahkan kita bahwasanya Allah itu punya sifat. Enggak mungkin Allah itu bisa berbuat tetapi enggak punya sifat. Bisa di sini, teman-teman? Nah, hasil perbuatan Allah ya itu mengarahkan bahwa Allah itu berbuat. Perbuatan Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat. Nah, apabila dilogikakan, suatu ciptaan pastilah menunjukkannya ada suatu ciptaan menunjukkan adanya penciptaan. Dan penciptaan tersebut pastilah ada eksistensinya. Pastilah ada kemampuan dari yang membuat, menciptakan. Pastilah ada kemauan dan pasti adalah ilmu. Saya ulangi. Semua ciptaan Allah tersebut menunjukkan adanya perbuatan Allah. Kemudian perbuatan Allah tersebut menunjukkan pasti Allah itu punya sifat. Dan semua ini menunjukkan bahwa Allah itu mau berbuat, Allah itu berilmu, Allah itu mau, dan Allah itu mampu. Allah berilmu cara buatnya, kemudian Allah itu mau menciptakan begini, dan Allah ternyata memang mampu. Dan semua itu mengarahkan kepada kita bahwasanya akhirnya kita tersebut harus tahu bahwasanya jangan khawatir kalau kita udah dekat sama Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mustahil perbuatan yang bersifat ikhtiari itu muncul dari zat yang tidak ada. Paham tidak? Perbuatan ikhtiari, perbuatan yang terjadi karena pilihan itu enggak mungkin ada tanpa alam semesta ini. Gunung menjulang tinggi, kemudian bumi terbentangkan dan langit diangkat. Apakah itu menunjukkan tanpa adanya pencipta? Enggak mungkin. Pasti ada pencipta. Ya? Atau muncul dari zat yang ada tapi tidak kuasa. Ataukah mungkin alam semesta ini ada pencipta tapi penciptanya enggak mampu? Mungkin tidak. Enggak mungkin. Buktinya ada, kan begitu? Logik sederhananya. Atau mungkin Tuhannya itu mampu tetapi Tuhannya mati. Enggak mungkin juga. Orang mati lebih lagi tidak mampu. Atau mungkin alam ini, kenapa gunung meninggi ke atas, kenapa laut rasanya asin, itu mungkin karena Tuhannya tidak punya ilmu. Apakah mungkin? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu berarti berdasarkan ilmu dari Allah. Dan apakah mungkin semua ini terjadi tanpa kehendak Allah? Enggak mungkin. Karena itu pelibur lara dari ketika kita terkena musibah adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Semua takdir Allah, kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Karena itu diantara iman adalah iman kepada takdir Allah. Ya, perhatikan tadi, rukun iman ada berapa? Ada 4 atau 5? Ada 6. Ada 6. Pertama Pak, iman kepada Allah. Perhatikan ini. Nah, mau ajarkan sebuah sebuah manfaat. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kemudian iman pada hari kiamat, yang terakhir baru iman kepada takdir, kan begitu? Coba perhatikan. Iman kepada takdir itu di mana? Di akhir. Mengajarkan kepada kita bahwasanya nanti kalau kita beriman kepada Allah, kadang kita menempuh kesusahan. Pasti ada cobaan. Kalau kita iman kepada malaikat, kadang kita terbentur. Orang saya enggak pernah nampak kok malaikatnya. Kalau kita beriman kepada kitab, dari mana kita bisa pastikan Al-Quran ini datang dari Allah? Kan terbentur lagi iman kita dengan logika yang terkadang terkontaminasi. Iman kepada Rasul, bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku, atau bisa jadi Rasul ini membawa ajarannya pasti, tapi kok saya dibenci ya ngikutin ajaran Rasul. Kemudian iman kepada hari kiamat yang ada pembalasan. Nah, semua ini memenuhi iman kepada yang 5 ini. 5 pertama itu terkadang membuat seorang itu hidupnya kena cobaan. Tetapi penghiburnya apa? Iman kepada takdir. Semuanya takdir dari Allah Azza wa Jal. Nah, kalau kita perhatikan jamaah yang Allah muliakan, hasil perbuatan Allah itu
unik sekali. Hasil perbuatan Allah itu memiliki keunikan berbeda antara satu dengan lainnya. Perhatikan. Beda antara langit dan bumi. Beda antara siang dan malam. Nah, perbedaan ini kan unik ya. Kenapa bulan itu di malam hari, kenapa matahari di siang hari? Ini unik. Kemudian keunikan ini apakah mungkin ada tanpa kehendak? Apakah mungkin ada tanpa kehendak? Gak mungkin. Siang itu gelap, malam itu terang, itu karena kehendak apa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan bahwa perbuatannya itu tidak terjadi spontan. Karena kalau kita lihat orang-orang yang bergelar profesor, ahli, terkadang kita bingung siapa yang ngasih gelar profesor. Orang sejahil ini kok dikasih gelar profesor. Contohnya ini. Contohnya. Perhatikan ini. Dulu ada teori Big Bang. Big Bang atau apa? Big Bang. Yang mana terjadi letusan. Perhatikan ya. Terjadi letusan, kemudian jadilah alam semesta seperti ini yang menjadi lebih stabil, lebih bagus. Perhatikan. Ledakan, kata mereka, terjadilah ledakan, kemudian alam semesta menjadi lebih rapi. Coba deh, kasih petasan, suruh gigit kemudian dihidupin. Misalnya saya gitu ya, jangan saya lah, nggak enak kali. Orang itu. Kasih ledakan, kemudian kasih petasan, dibakar, disimpan di mulutnya. Kita bilang, Pak, ini setelah ledakan nanti lebih bagus. Nggak mungkin mereka mau. Tapi itu teori alam semesta yang mereka buat. Ya, mereka sebutkan katanya setelah jadi ledakan, kemudian bumi menjadi lebih rapi. Subhanallah. Sehingga sebagian mereka tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Terjadinya bumi itu sekian itu bukan karena Allah, tapi karena alam semesta ini meledak. Teori yang enggak masuk akal. Teori yang enggak masuk akal. Itu juga sama dengan orang yang terkadang terjebak di dalam, wah saya maksiat itu karena takdir Allah. Itu karena apa? Karena akal yang bermain. Karena akal yang bermain, bukan iman. Coba deh orang kayak gitu dibakar rambutnya. Rambutnya dibakar. Kira-kira dia padamkan gak itu apinya? Pasti dipadamkan, gak mungkin. Oh, nanti kalau kepala saya kebakar itu takdir Allah kok. Gak mau dia. Atau gini aja deh, sebelum dibakar kan udah proses tuh. Bilang aja kayak gini, Pak, Bu, ini saya pegang pisau, parang. Nanti saya akan tutup mata dan saya akan ayunkan pisaunya, parangnya. Kira-kira dia lari gak? Ya maksudnya bebas, ayun bebas dengan mata tertutup. Pasti lari. Maka ini ketika kita berbenturan dengan iman yang dipandu oleh logika, maka terkadang kita lupa bahwasanya ini ada pencipta dan pencipta itu punya kehendak dan semua itu terjadi bukan spontan. Tapi semua itu terjadi adalah dengan didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hanya sekali dan tidak berulang. Artinya apa? Enggak mungkin siang berganti malam itu sekali aja. Kan buktinya apa? Penciptaannya itu sekali aja. Pasti itu Allah terus, wahai malam muncullah, wahai siang muncullah, wahai malam muncullah, wahai siang muncullah. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah di dalam aktivitasnya. Hasil perbuatan Allah yang mengandung banyak maslahat, hikmah dan tujuan terpuji menunjukkan Allah itu bijaksana. Semua ini menunjukkan bahwa Allah itu bijaksana. Semua hasil perbuatan itu membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran sekaligus menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Misalnya Ana bilang kepada antum, misalnya ya, mana tahu kan nanti ada travel yang mau ngajak saya umroh lagi. Saya dijadikan pemandu nih misalnya Mas Ari buka travel. Set, oh kita ke Madinah set, kayaknya Covid udah mau habis insyaallah. Amin. Ya. Tiba-tiba Ana bawa travel, dampingin, kemudian di depan Masjid Nabawi saya bilang, kan mendaratnya di Madinah. Enggak di Jeddah. Antum kalau buka travel cari yang mendarat di Madinah aja ya, jangan di Jeddah, capek. Ya. Tiba-tiba di depan Masjid Nabawi Ana bilang ke jamaah,
Ibu, Bapak, Masjid Nabawi ini itu terjadi tiba-tiba loh. Kira-kira apa kata jamaahnya? Kayaknya travel salah pilih ustadz nih. Kok bisa masjid sebegah ini jadi dengan sendirinya? Maka kalau masjid aja nggak mungkin terjadi spontan ada, apalagi dengan alam semesta. Semua itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan benarnya ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 53, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dunia, dan pada diri mereka itu sendiri ada tanda. Subhanallah, pada diri kita itu ada tanda kebesaran Allah, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Subhanallah. Karena itu kalau orang yang baru hijrah, tadi perhatikan di sini, sehingga mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar. Orang yang baru hijrah itu ada dua hal terkait hubungan dia dengan Allah yang harus dia perhatikan awal-awal hijrah. Pertama, perhatikan sholatnya. Perhatikan sholatnya, hubungan dia langsung dengan Allah. Kedua, perhatikan baca Qur'annya. Artinya sering-sering baca Quran. Karena terkadang ketidakistiqomahan itu hadir ketika kita jauh dari bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menuntun kita nanti kepada siapa kita harus berteman, kepada siapa kita harus bermajlis, kepada siapa kita harus merendah, kepada siapa kita harus beradab, kepada ucapan bagaimana yang harus kita ucapkan, majlis bagaimana yang harus kita hindari. Dan Al-Quran tersebut mengarahkan. Ingat, Al-Quran itu mengarahkan, walaupun kita belum tahu maknanya, baca dulu. Apalagi sekarang bisa kita install dengan terjemahannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah, dan bahwa Allah pasti memperlihatkan kepada manusia sebagian dari ayat-ayat yang terlihat, dan membuktikan bahwasanya ayat-ayatnya tersebut tersurat di dalam Al-Quran adalah benar. Jadi semua yang kita nampak alam semesta dan Al-Quran yang kita baca itu adalah benar. Kapan kita tahu itu benar? Kalau kita benar-benar memperhatikan. Kalau kita benar-benar memperhatikan. Di akhir ayat ini Allah menyatakan bahwa kesaksiannya atas kebenaran Al-Quran selain dengan menunjukkan tanda-tanda kebesaran tersebut merupakan dalil yang menegaskan akan kebenaran Rasul. Benarnya Al-Quran berarti benarnya orang yang menerima Al-Quran, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta menjadi saksi membuktikan kebenaran Allah, dan Allah menjadi saksi membuktikan kebenaran Rasulnya SAW dengan membawa ayatnya. Jadi kalau kita sudah percaya sama Rasul aja, sama Allah aja, rukun iman berikutnya beres. Harusnya, karena percaya kepada Allah pasti percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat pasti percaya kepada kitab. Kan yang bawa kitab siapa? Malaikat. Percaya kepada kitab pasti membawa kepada percaya kepada Rasul, karena dia menerima wahyu. Percaya kepada Rasul pasti percaya pada hari akhir, karena di dalam wahyu ada menjelaskan tentang hari akhir. Percaya pada hari akhir menjelaskan harus percaya kepada takdir. Simpel seperti Islam. Cuma terkadang manusia tersebut membuat dia begitu ribet. Nah, seorang bijak pernah berkata, bagaimana aku mencari bukti kebenaran Allah sedangkan dia sendiri adalah bukti atas segala sesuatu? Paham tidak? Ini kalau kita perhatikan sebagian orang itu, dia itu perjalanan mencari adanya Tuhan. Kan begitu ya? Gimana sih caranya membuktikan bahwa Allah itu ada? Kata pepatah ini, bagaimana aku harus cari bukti bahwa Allah itu ada? Sementara Allah itulah bukti bahwa kita ini semuanya ada. Paham ya? Kok saya itu harus cari bahwa ini misalnya ya, apa ini, lemon tea ya? Ada orang mengatakan, bagaimana saya mencari bukti bahwa yang buat lemon tea ini ada? Jawabannya sebenarnya gampang ya, ke sebelah. Tapi maksudnya adalah nggak usah deh tanya kayak gitu.
Justru adanya dia membuktikan adanya lemon tea. Kan begitu? Nah, di sini adalah sesuatu yang terkadang diputar oleh manusia padahal sesuatu itu jelas sekali. Ya. Bukti apapun yang ku cari, eksistensinya lebih jelas daripada bukti itu sendiri. Artinya apapun yang kita cari, bahwasanya pencipta itu pastilah ada. Itu nomor satu. Oleh karena itu para rasul berkata kepada kaum mereka, qalat rusuluhum, surah Ibrahim ya, ayat 10. Qalat rusuluhum afillahi syak. Ini surah Ibrahim, salah satu surat yang sangat saya sukai. Yang saya mau menghafal surat ini tanpa melihat mushaf. Kok bisa? Mendengar dari bacaan teman kamar. Dia sering ngulang. Waktu itu dia membaca dengan riwayat Warash. Waktu itu contohnya adalah waqala Musa. Saya hafalnya dengan itu. Kemudian saya rubahkan ke qiraah qiraah kita Hafaz An-Asim. Jadi saya hafalnya dengan qiraah itu. Nah, surat ini kenapa mudah? Pertama dia tentang kisah, kedua kisahnya itu membuat saya suka. Di antara dialognya adalah ini. Qalat rusuluhum afillahi syak. Rasul mereka berkata, apakah ada keraguan pada Allah? Itu mengajarkan tauhid yang luar biasa. Maka jawabannya apa? Enggak ada keraguan. Karena itu kalau kita lihat dulu kitab Qawaidul Arba disebutkan apa? Orang musyrikin zaman sekarang jauh lebih syirik daripada zaman dulu. Kenapa? Musyrikin zaman dulu pasti Allah itu ada, pasti. Enggak ada orang yang membantah Abu Jahal, Fir'aun, umat ini enggak membantah tentang adanya Allah. Tetapi sekarang banyak. Bahkan kaum muslimin sendiri kadang lebih syirik daripada sebagian ya, amalannya ya, bukan orangnya. Amalannya lebih syirik daripada amalan sebagian orang jahiliyah dahulu. Nah, sungguh penutupnya, sungguh Allah lebih dikenal daripada segala yang dikenal. Perhatikan bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim. Saya sendiri belajar bahasa itu dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim ketika merangkai kata-kata. Allah lebih dikenal daripada segala yang dikenal, lebih jelas dari semua bukti penjelas. Bahkan pada hakikatnya segala sesuatu itu dikarenakan Dia. Sekalipun secara lahiriah Dia dikenal melalui segala ciptanya, walaupun kita ini mengenal Allah itu lewat ciptanya, tetapi yakinlah bahwa sebenarnya Allah lah yang mengenalkan kita pada ciptaannya. Ya, ini dengan cara penalaran terhadap perbuatan-perbuatan dan ketetapan atas segala sesuatu tersebut. Jadi inti dari pembahasan ini yang kita sampaikan secara ringkas, sebenarnya bab ini bisa kita sampaikan 3 pertemuan. Intinya pertama adalah bahwasanya Allah itu ingin kita mengenal dirinya. Ini faedah di antara faedah bab ini. Allah ingin kita kenal kepadanya. Dan memang kita harus kenal kepada Allah. Dan memang kita harus kenal kepada Allah. Sehingga kekhawatiran terhadap kesulitan dunia itu enggak ada lagi kalau kita udah kenal sama Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari kitab ini, dari bab ini adalah bahwasanya di antara nikmat Allah adalah Allah mengiring kita untuk mengenalnya. Alam semesta, Al-Quran, itu 2 tadi kan ya. Di antara nikmat Allah adalah Allah mengiring kita untuk mengenalnya. Itu faedah kedua. Semoga pertemuan berikutnya saya bisa sebutkan faedahnya. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan. Faedah ketiga dari bab ini yang bisa kita ambil di antaranya adalah bahwasanya ayat yang bisa kita lihat dan ayat yang tersurat itu saling mendukung untuk mengenal Allah, saling mendukung untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Faedah yang keempat adalah ciptaan ini ada karena Allah mau, mampu dan berilmu. Ciptaan ini ada karena Allah mau, mampu dan
berilmu. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwasanya tidak mungkin Allah menciptakan tanpa maslahat dan hikmah. Tidak mungkin Allah menciptakan tanpa maslahat dan hikmah. Kemudian faedah selanjutnya banyak sekali sebenarnya. Faedah selanjutnya adalah perbuatan ini sudah Allah rancang, bukan perbuatan yang spontan. Perbuatan Allah ini sudah Allah rancang, bukan perbuatan yang spontan. Sepertinya tadi ada halaman yang saya lupa baca ya. Semoga sudah semua. Kemudian faedah selanjutnya adalah cukuplah Allah sebagai bukti. Cukuplah Allah sebagai bukti adanya segala sesuatu. Cukuplah Allah sebagai bukti adanya segala sesuatu, dan kita akan ditanya tentang hal itu, tentang amalan kita maksudnya. Tentang hal itu adalah tentang bagaimana kita menyikapi perbuatan Allah itu. Kemudian yang terakhir, masih ada yang lain tapi ini yang terakhir, adalah bahwasanya perjuangan seorang untuk mengenal Allah, perjuangan seorang untuk mengenal Allah menentukan kualitas amalan, ibadah dan dunianya. Perjuangan seorang untuk mengenal Allah menentukan kualitas ibadah dan amal dunianya. Saya pernah dengar sebuah kisah yang diceritakan oleh salah seorang dai dari Saudi, seingat saya. Dan kisah ini bukan kisah yang baru, di zaman dulu juga pernah terjadi. Yaitu di situ ada pasar. Pasar itu istilahnya adalah kayak ruko-ruko gitulah. Ruko, pasar itu kan kadang ada jual barang yang sama ya. Ada jual barang yang sama. Nah, satu ruko ini pembelinya banyak sekali. Pembelinya banyak sekali. Kemudian dia tidak biasanya tutup lebih awal. Tapi sebenarnya sering, tapi di beberapa hari sebelumnya dia tutup sesuai dengan jamnya, tapi dia tutup lebih awal. Tetapi pintu rukonya belum ditutup saat itu, sehingga pembeli datang. Apa kata dia? Kata pembeli, saya ingin beli ini, beli ini. Apa kata penjual? Mohon maaf, tolong beli di toko sebelah saja, karena hari ini saya sudah mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Karena dia kenal bahwa Allah menanggung rezekinya, hidupnya, dan dia tidak mungkin mati ketika rezekinya masih ada, maka dia katakan beli ke toko sebelah saja, belum ada pembeli di sana. Subhanallah. Terkadang kita itu berjual apa? Untuk mematikan bisnis orang, maka berjuallah untuk menghidupkan bisnis orang juga. Jadi jangan ke kita semua deh, seperti itu. Ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan berikan kita keselamatan akhirat dan dunia, dan menjaga iman kita agar selalu lebih ridho kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu a'lam bissawab.